Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Rambe, NIM 21100006, Prodi Hukum Tata Negara. Saya di sini akan memaparkan suatu materi mengenai analisis politik yang merupakan salah satu pemenuhan tugas saya di mata kuliah analisis politik, yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Uswatun Hasanah MAG. Baik, langsung saja. Politik dan ekonomi memiliki pembahasan menarik dalam perkembangannya disiplin ilmu politik yang tujuan orientasinya adalah analisa kebijakan ekonomi melalui proses politik. Ekonomi merupakan ilmu yang mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat, sedangkan ilmu politik adalah ilmu yang mendefinisikan semua aspek kehidupan bermasyarakat. Ekonomi dan politik adalah bagian dasar dari kehidupan bermasyarakat. Ekonomi sebagai basis ilmu yang mempengaruhi segala aspek dari kehidupan masyarakat, sedangkan ilmu politik itu sendiri adalah sebagai ilmu yang menentukan segala aspek dari kehidupan masyarakat. Ketika sistem politik yang digunakan bersifat kolektif, maka sistem ekonomi yang digunakan juga bersifat kolektif. Ekonomi politik merupakan landasan ilmu ekonomi sebelum berkembang menjadi seperti sekarang ini. Ekonomi politik adalah cabang filsafat yang melibatkan pengkajian aspek ekonomi secara keseluruhan. Ada perbedaan antara ekonomi dan ilmu politik, di mana setiap disiplin ilmu memiliki metode analisisnya sendiri. Beberapa di antaranya bahkan mengendalikan premis-premis yang bersaing. Karena mereka mungkin sangat tidak jelas dan membingungkan, teknik analisa ekonomi dan politik tidak dapat digabungkan. Namun mengingat keduanya memiliki proses yang sama, ekonomi dan politik dapat dibandingkan. Seseorang dapat mengenali sifat yang berbeda dari kedua disiplin ilmu untuk memahami kesulitan menggabungkan penelitian ekonomi dan politik secara lebih mendalam. Ekonomi politik adalah gugusan teori yang didasarkan pada pemahaman mengenai saling ketergantungan antara politik dan ekonomi, di mana ekonomi dan politik berinteraksi dengan banyak metode dan analisis dalam rangka alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi. Kondisi ekonomi dan politik di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika sepanjang masa kepresidenan sejak kemerdekaan. Setiap periode presiden memiliki ciri khas dan tantangan tersendiri yang mempengaruhi arah perkembangan ekonomi dan politik negara. Berikut saya akan memaparkan gambaran secara singkat mengenai kondisi ekonomi dan politik yang ada di Indonesia dari masa Presiden Soekarno hingga masa Presiden Joko Widodo. Di masa Presiden Soekarno, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1967, di bidang politik, Soekarno berfokus pada pembentukan negara yang merdeka dengan menegakkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Setelah awal demokrasi liberal, Soekarno beralih ke sistem demokrasi terpimpin pada tahun 1957 yang menggabungkan sistem parlementer dan eksekutif yang kuat di bawah kepemimpinan mereka ataupun presiden. Selanjutnya, Soekarno juga terlihat dalam konfrontasi dengan Malaysia yang memperkenalkan politik luar negeri yang berorientasi pada soliditas negara-negara yang memblok dan anti-imperialis. Di bidang ekonomi, pada akhir masa kepemimpinan Soekarno, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang parah dengan inflasi yang sangat tinggi dan penurunan produksi nasional. Untuk mendanai pembangunan, Soekarno mengandalkan bantuan asing yang sebagian besar berasal dari Uni Soviet dan Cina. Krisis ekonomi menyebabkan ketegangan sosial dengan munculnya berbagai pemberontakan daerah seperti Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Permesta. Selanjutnya adalah pada masa Presiden Soeharto, yaitu pada tahun 1967 sampai dengan 1998. Di dalam bidang politik, setelah peralihan kekuasaan pada tahun 1967, Soeharto membentuk rezim Orde Baru yang berfokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi dengan pendekatan yang sangat sentralistik dan otoriter. Pemerintahan Soeharto mengendalikan berbagai aspek kehidupan politik, menekankan oposisi, menerapkan kebijakan perbatasan terhadap kebebasan berpendapat. Meskipun berhasil menggerakkan ekonomi Indonesia, Orde Baru juga dikenal dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang disingkat dengan KKN, yang banyak menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan di bidang ekonomi, pada dekade 1980-an dan 1990-an, ekonomi Indonesia berkembang pesat berkat kebijakan pembangunan yang berfokus pada industrialisasi infrastruktur dan liberalisasi ekonomi.
Soeharto memanfaatkan sumber daya alam Indonesia seperti minyak dan gas, serta ekspor hasil pertanian dan perkebunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Krisis moneter Asia tahun 1996 sampai dengan 98 melanda Indonesia yang sangat keras. Mata uang rupiah terdepresi tajam, inflasi melonjak, dan pengangguran meningkat drastis. Krisis ini berkontribusi pada jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 98. Yang ketiga adalah Presiden B.J. Habibie pada tahun 98 sampai dengan 99. Di dalam bidang politik, Habibie mengemban tugas transisi pasca kejatuhan dari Soeharto tadi dengan memperkenalkan serangkaian reformasi politik termasuk pembentukan partai politik baru, pemilu yang lebih bebas, dan kebebasan pers. Penyelenggaraan referendum Timor dan Timur Timur. Habibie juga mengizinkan referendum di Timur Timur yang akhirnya berujung pada kemerdekaan Timur Leste. Di bidang ekonomi, di bawah kepemimpinannya, Indonesia berusaha untuk memulihkan perekonomian pasca kritis. Meskipun banyak tantangan termasuk utang luar negeri yang tinggi dan penurunan daya beli masyarakat. Selanjutnya adalah presiden keempat, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid. Di dalam bidang politik, meski terdapat ketegangan politik yang signifikan, Gus Dur berhasil memperkenalkan sejumlah perubahan dalam pengelolaan negara meskipun pemerintahannya terganggu oleh ketegangan politik internal dan gerakan oposisi. Di bidang ekonomi Indonesia masih diliputi oleh ketidakstabilan pasca kritis. Dengan pertumbuhan yang lambat meskipun ada upaya untuk menarik investasi asing dan mengurangi utang negara. Yang kelima adalah Presiden Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai dengan 2004. Di dalam bidang politik, meskipun masa kepemimpinan Megawati tidak sepolarisasi Gus Dur, ia berhasil menjaga stabilitas politik dan membawa Indonesia melalui masa transisi pasca Orde Baru. Di dalam bidang ekonomi Indonesia secara perlahan mulai pulih dan dari kritis, meskipun masih menghadapi tantangan besar seperti pengangguran, kepentingan sosial, dan kemiskinan. Yang keenam adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Di dalam bidang politik, SBY memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dengan mengadakan pemilu langsung dan memberi ruang bagi kebebasan politik. SBY berhasil menjaga stabilitas politik meskipun Indonesia menghadapi banyak tantangan global dan domestik. Di bidang ekonomi, di bawah SBY, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil meskipun dampak krisis global tahun 2008 sedikit mengganggu perekonomian, serta pertambangan, perkebunan, dan manufaktur berkembang pesat. Pengangguran kemiskinan di dalam kebijakan SBY juga berfokus pada pengurangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, meskipun ketimpangan sosial tetap menjadi masalah. Yang terakhir adalah Presiden Joko Widodo 2014 sampai dengan sekarang. Di bidang politik, Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur sebagai motor penggerak perekonomian dengan membangun jalan tol, bandara, dan pelabuhan di seluruh Indonesia. Jokowi dikenal dengan pendekatan politik yang lebih rakyat, dengan sering turun ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pada masa pemerintahan Jokowi, Indonesia juga menghadapi polarisasi politik yang cukup tajam dengan memunculkan isu-isu sara dan politik identitas yang lebih menonjol. Di dalam bidang ekonomi, selama masa pemerintahannya Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil meskipun ada tantangan seperti pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 di dalam krisis kesehatan global memberikan dampak besar terhadap ekonomi, menyebabkan kontraksi ekonomi pada tahun 2020, tetapi dengan kebijakan stimulus ekonomi Indonesia mulai pulih tahun 2021 dan tahun 2022. Pemerintah Jokowi juga mendorong transformasi digital sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi pada masa depan. Jadi kesimpulan dari saya sudah paparkan yaitu setiap presiden di Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda terhadap ekonomi dan politik. Namun secara keseluruhan Indonesia melewati berbagai tantangan besar seperti transisi dan otoritarisme ke demokrasi, krisis ekonomi, hingga upaya membangun infrastruktur dan daya saing global. Saat ini Indonesia mengalami tantangan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan politik, serta memperkuat integrasi sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.